Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5540. Jimat Kaisar Agung. Sebelumnya, Qin Chen selalu bertanya-tanya apakah ada metode identifikasi khusus untuk pergi ke Pulau Taiyin. Bagaimanapun, ketiga gadis dunia bawah sangat ketat dalam menjaga dari laut bencana abadi. Dalang di balik layar bahkan dengan sengaja memimpin air sungai kematian untuk memblokirnya. Kawasan inti laut bencana abadi. Jika orang luar seperti mereka bisa langsung memasuki kedalaman laut bencana abadi tanpa identifikasi dengan memberikan sumbangan kepada Taiyin Mingnu, ini akan terlalu mudah dan sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat. Tanpa diduga, saya sedang menunggu di sini. Paman, kita dalam masalah sekarang. Hati Kaisar Abadi tenggelam di tengah kerumunan, wajahnya tiba-tiba berubah jelek, dan dia buru-buru menyampaikan pesan itu dengan cemas. Molly juga menjadi gugup. Dia juga mendengar percakapan sebelumnya. Ada kekuatan abais di sungai kematian, dan dia tampaknya sangat sensitif terhadap kekuatan jurang. Jika itu menyebabkan fluktuasi kekuatan jurang, bukankah itu akan terjadi? Sulit. Mari kita lihat dulu lalu bicara. Qin Chen melihat ke tirai tipis di depannya dan matanya berkedip, dia sebenarnya telah memperkirakan pemandangan di depannya, tapi dia tidak sepenuhnya tidak siap. Tapi Qin Chen tidak yakin apakah dia bisa berhasil atau tidak. Di bawah kepemimpinan Yuhu Raksasa, sekelompok orang ini berjalan menuju tirai cahaya undet, sementara Taiyin Mingnu memperhatikan dengan tenang dari samping dengan mata acuh tak acuh. Saat para pembudidaya hantu memasuki tirai cahaya undet satu persatu, tirai cahaya di depan mereka langsung menyala dengan sinar cahaya dengan warna berbeda. Dan cahaya yang dipancarkan oleh setiap pembudidaya hantu juga berbeda. Tirai cahaya ini sepertinya mengidentifikasi identitas peserta kekuatan. Hei, tirai cahaya undet ini sepertinya berbeda dari yang kutemui sebelumnya di lautan bencana abadi. Hati Qin Chen tergerak. Tirai cahaya undet sebelumnya dapat menyebabkan fluktuasi hebat jika ada yang menyentuhnya. Tapi tirai cahaya di depanku sepertinya hanyalah ujian terhadap aturan latihan yang dipraktikkan oleh mereka yang melewatinya. Menurut jalan berbeda di dunia bawah yang dipraktikkan oleh para pembudidaya hantu yang berbeda, reaksi dari tirai cahaya ini juga berbeda. Jika demikian, maka akan jauh lebih mudah. Saat Qin Chen sedang bermeditasi, kurang dari separuh orang di depannya telah melewati layar cahaya. Aura yang ditampilkan di layar cahaya semuanya sangat normal dan tidak ada yang aneh pada mereka. Namun, ketika seseorang mengenakan jubah sepertinya berasal dari hantu dunia bawah, Xiu Xiao. Ketika donor klan melewati tirai tipis, terdengar suara mendengung, dan nafas yang sangat dingin sepertinya tiba-tiba keluar dari tirai tipis. Mata semua orang tertarik dengan aura itu. Sekilas Qin Chen merasakannya, aura di depannya sangat mirip dengan aura pembunuh burung hantu-hantu sebelumnya. Pertemuan hantu burung hantu. Yuhu Raksasa mencibir, membuka tangan besarnya, dan langsung meraih pria berjubah itu. Dengan keras, kekosongan di depannya langsung runtuh, dan telapak tangan besar seperti kanopi, langsung menutupi pria berjubah itu. Orang-orang terbungkus di dalamnya. Ekspresi keterkejutan muncul di pupil wajah pria berjubah itu, dan jejak keganasan melintas di matanya. Dia bergoyang, dan dengan keras, sebuah jimat muncul di tangannya. Jimat itu membubung ke langit dan berubah menjadi sebuah pilar cahaya yang gelap. Melonjak ke langit. Ledakan. Aura cahaya hitam ini sangat mencengangkan, dan langsung meledakkan blokade tangan besar yang dilakukan oleh Yuhu Raksasa, pada saat yang sama.
Sosok berjubah itu bergoyang dan terbang langsung menuju kehampaan jauh di luar bencana abadi. Saya melihat jimat muncul lagi di tangannya. Saat dia menghancurkannya, pria itu maju selangkah. Dengan suara mendengung, kekosongan di bawah kaki pria berjubah itu sepertinya terlipat menjadi dua dalam sekejap, dan tiba-tiba memendek. Dalam sekejap, sosoknya seolah memproyeksikan. Setelah tiba ratusan juta mil jauhnya, saya melarikan diri dari dunia ini. Melihat metode seperti itu, semua orang yang hadir berubah pikiran. Kekosongan di atas laut bencana abadi sangat kental. Sangat ringkas sehingga metode luar angkasa biasa tidak dapat digunakan sama sekali. Tetapi pria berjubah di depannya dapat dengan mudah merobek kehampaan dan melarikan diri ke kehampaan yang jaraknya ratusan juta mil. Terlebih lagi, sosoknya kabur. Tampaknya dia jaraknya ratusan juta mil, namun nyatanya dia sebenarnya adalah manusia. Sangat mungkin dia telah kabur ke dimensi lain. Bagaimana mungkin orang tidak kaget dengan cara seperti itu? Jimat Kaisar Agung, orang ini pasti menggunakan jimat Kaisar Agung. Ada hembusan napas, dan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Pikiran ini muncul di benak mereka. Selain jimat Kaisar Agung, mereka tidak dapat lagi memikirkan kemungkinan lainnya. Wajah Yuhu raksasa juga menjadi sangat jelek. Ketika lawan mengaktifkan jimat dan melarikan diri ke dalam kehampaan, dia, seorang kaisar semut, tidak dapat menangkap identitas asli lawannya dan hanya bisa menonton. Biarkan orang lain meninggalkan dunia ini. Tuan. Yuhu raksasa dengan cepat menoleh untuk melihat Tai Yin Mingnu. Sangat dekat dengan akhir dunia. Tai Yin Mingnu mencibir, dan sedikit ejekan segera muncul di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka bahwa Gui Xiaohui bahkan akan memberimu harta karun seperti itu. Tampaknya begitu statusmu di persekutuan Gui Xiao luar biasa. Ah! Sambil menyeringai, Tai Yin Mingnu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengarahkan satu tangan ke sosok kosong di kejauhan. Ledakan. Seluruh lautan bencana abadi tiba-tiba mendidih di bawah jari Tai Yin Mingnu, dan aura tak berujung naik ke langit, menyegel dunia dalam sekejap. Dalam sekejap, kehampaan jauh di depan berubah menjadi seperti kaca. Retak tepat di bawah jari Tai Yin Mingnu, pria berjubah yang melarikan diri ke dalam kehampaan dan hendak meninggalkan tempat ini langsung jatuh dari kehampaan dan kembali ke bencana abadi atas lautan kejahatan. Ekspresi panik tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia buru-buru berteriak, Tai Yin Mingnu, hentikan, saya pemimpin cabang Gui Xiaohui, jika kamu membunuhku. Engah. Sebelum dia selesai berbicara, kepala berwarna darah naik ke langit. Darah menyembur setinggi ratusan kaki. Tubuh langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Potongan daging dan kabut darah jatuh ke laut di bawah. Di bawah kengerian aura lautan bencana abadi turun. Langsung, berubah menjadi ketiadaan. Oke, lanjutkan. Kata Tai Yin Mingnu ringan sambil berdiri di samping. Semua orang terpesona, dan hati mereka dingin. Orang kuat transenden puncak 3 tingkat, yang juga memiliki jimat Kaisar Agung di tubuhnya, baru saja jatuh di sini dan berubah menjadi makanan dari lautan bencana abadi. Metode yang kejam dan tegas seperti itu membuat orang lain tidak bisa menolak. Menyeramkan. Semua orang gemetar ketakutan, tidak lagi tenang seperti sebelumnya, dan bergerak maju dengan gugup. Nyonya Permaisuri Tai Yin, tolong dengarkan penjelasan saya. Kesalahpahaman ini adalah kesalahpahaman. Kof. Tidak, Selanjutnya, masih ada seorang pria kuat yang mengalami perubahan ketika dia melewati cahaya tirai, dan langsung ditangkap. Masing-masing pembudidaya hantu ini terlihat ngeri dan buru-buru ingin menjelaskan, namun Tai Yin Mingnu dan Yuhu raksasa sama sekali tidak mendengarkan penjelasan mereka. Mereka terhapus di tempat dan berubah menjadi bubuk dan kabut darah dan menghilang di udara. Ada suasana khidmat di lapangan untuk sesaat. Banyak aura yang terekspos pada orang-orang ini ditinggalkan oleh kaisar besar lainnya di dunia bawah, dan mereka jelas memiliki motif tersembunyi.
Oke, giliranmu. Segera, sebagian besar orang yang berkontribusi datang, dan giliran Qin Chen. Qin Chen tampak tenang, tetapi Kaisar Abadi dan Molly panik. Mereka bertiga memasuki tirai cahaya selangkah demi selangkah. Tai Yin Mingnu segera menoleh dan menatap, pupil matanya dingin. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.